Ada banyak hal yang dicari dari sebuah monitor. Yang pertama adalah akurasi warna. Dan untuk gaming ada yang namanya response time dan refresh rate. Dimana ini berhubungan dengan gambar yang tampil nanti. Jangan sampai ngeblur dan jangan sampai ghosting. Jadi hari ini teknologi yang paling banyak dipakai untuk sebuah monitor, apalagi kalau bukan LED. Salah satu alasannya adalah harga. Nah, tapi kalau kita bicara LED, harga ini juga range-nya banyak banget gitu ya. Ada yang murah, ada LED yang mahal juga. Dan semuanya berhubungan dengan performance. Artinya kalau kita bicara tentang akurasi warna, memang ada LED yang bisa menampilkan warna yang sangat akurat, tapi ada juga yang kurang bagus soal akurasinya. Tapi kalau kita bicara tentang keperluan gaming, sebenarnya akurasi warna adalah hal secondary gitu ya. Yang paling utama adalah kita bisa dapat monitor yang bisa menampilkan gambar bergerak tanpa ngeblur dan tanpa ghosting. Kalau ngeblur itu hubungannya dengan refresh rate yang 60 Hz, 144, 180, 360 gitu ya. Itu artinya adalah seberapa banyak gambar yang bisa ditampilkan oleh monitornya setiap detiknya. Jadi kalau 60 Hz berarti 60 gambar setiap detik. Kalau 360 berarti 360 gambar bisa ditampilkan setiap detiknya. Artinya semakin tinggi refresh rate-nya, gambar yang muncul seharusnya akan menjadi semakin jernih. Tapi ada lagi hal berikutnya, response time, di mana dia artinya adalah seberapa cepat pikselnya di dalam monitor itu bisa berganti warna. Walaupun refresh rate-nya tinggi, gambarnya yang bergerak tuh memang jernih gitu ya. Tapi karena pikselnya nih mungkin kurang cepat responsnya, akhirnya saat gambarnya bergerak akan ada bayangan di belakang nih karena dia berubah warnanya kurang cepat. Nah, pada teknologi LED masalah response time nih terutama udah sangat sulit untuk bisa dibuat lebih cepat lagi. Jadi akhirnya kalau kita bicara tentang ghosting pada monitor LED, hampir tidak mungkin menghilangkan ghosting sepenuhnya. Yang bisa dilakukan adalah meminimalisir ghostingnya. Pada monitor LED yang disebut dengan LED itu sebenarnya cuma lampunya doang yang bagian belakang. Yang menampilkan gambar bukan LED-nya, bre. Jadi di depannya LED ini fungsinya sebagai senternya doang. Itu ada banyak banget layer dan yang berfungsi untuk menampilkan gambar adalah salah satu dari layer ini. Jadi kalau LED-nya mati, sebenarnya gambarnya masih tampil tapi nggak kelihatan. Ini kejadian barusan aja di sini saya dapat servisan laptop gitu ya. Dia bilang layarnya nggak mau nyala. Waktu saya lihat, saya konekin ke eksternal monitor, ternyata mau. Dan waktu saya perhatiin, ternyata layar laptopnya itu masih nyala. Ada gambarnya, saya bisa operasikan. Tapi lampunya nggak ada, jadi hampir nggak kelihatan. Nah, lampu LED sendiri yang paling belakang itu tadi warnanya putih, bre. Dan untuk bisa menghasilkan warna-warni, itu ada salah satu layer lagi yang dinamakan subpixel RGB. Jadi ada filternya. Lampu putih tadi difilter pakai warna red, green, dan blue. Dan kalau di zoom kurang lebih penampakannya kayak gini. Nah, lampu LED tadi dia statusnya kalau monitornya nyala dia akan selalu nyala. Saat dia redup itu berarti voltasenya dikurangin, lampunya jadi brightness-nya berkurang. Terus kalau pengen terang brightness-nya ditambahin dengan menambahkan voltase dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk menampilkan warna hitam dan putih, jadi karena dia cuma putih, dia bisa tampil hitam dan putih doang. Dimana saat dia menampilkan hitam putih itu di depannya ini ada semacam penutupnya. Jadi buka tutup gitu ya, kurang lebih sistem kerjanya seperti itu. Jadi saat dia terbuka seluruhnya warnanya putih, tapi kalau ditutup seluruhnya warnanya akan hitam. Kalau dibuka sedikit abu-abu, semakin banyak abu-abunya semakin cerah gitu ya. Nah, dengan sistem seperti ini akhirnya saat tadi kita bilang menampilkan warna hitam dia tertutup sepenuhnya, ini dia tidak tertutup sempurna. Artinya masih akan ada cahaya yang lolos nih. Jadi saat kita melihat warna hitam, sebenarnya itu tidak hitam sempurna. Kalau pengen ngebuktiin, kamu bisa coba tampilkan warna hitam di layar kamu, terus matiin lampu ruangan kamu. Maka akan kelihatan bahwa sebenarnya monitornya masih nyala. Beda cerita kalau monitornya dimatiin. Saat lampu ruangan dimatiin, kelihatan pekat banget hitamnya karena memang dia LED-nya lagi mati. Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu, bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, di sini kalau kita melakukan pengukuran
warna hitam yang ditampilkan sama sebuah monitor LED itu nggak akan mungkin bisa zero nits, artinya nggak ada cahaya sama sekali, nggak bisa. Untuk layar IPS itu umumnya ada di kisaran 0,1 nits, artinya masih ada cahaya di sana. Sedangkan yang disebut dengan response time itu adalah seberapa cepat, ini tadi LED, ini pintu buka tutupnya gitu ya. Nah, response time itu adalah seberapa cepat pintu ini bisa membuka dan menutup. Jadi kalau ada monitor yang bilang bahwa response time dia 1 milisecond, itu berarti kecepatan dia membuka dan menutup ini adalah 1 milisecond. Tinggal permasalahannya saat kita bicara buka tutup sebuah monitor, di mana yang ditampilkan warnanya bukan cuma hitam dan putih, tapi semua shades of grey di sana. Berarti buka tutup ini response time-nya itu bukan hanya saat nutup full dan buka full, tapi juga dalam kondisi nutup full, buka sedikit, buka full, nutup sedikit, seperti itu. Jadi ada banyak kondisi di mana dia harus diukur seberapa cepat dia membuka dan menutup dalam kondisi yang tidak 100%. Nah, di sini pabrikan monitor itu banyak sekali yang menampilkan angka response time yang kurang tepat ya. Di marketingnya mereka bilang response time-nya 1 milisecond. Itu berarti yang ada di kepala saya bayanginnya bahwa dia bisa buka tutup ini dalam segala kondisi 1 milisecond. Tapi pada prakteknya enggak. Saya kasih contoh satu monitor yang bilang 1 milisecond di marketingnya. Memang benar dia bisa mencapai response time 1,8 milisecond. Tapi ternyata itu terjadi hanya di satu perubahan warna doang. Sisanya bahkan ada yang mencapai 10 milisecond dan rata-ratanya hanya 3 milisecond. Dan ini adalah hal yang sangat umum terjadi. Kamu mau cari monitor LED yang semahal apapun, kondisinya kurang lebih akan seperti itu. Bahwa 1 milisecond yang dia sebutkan hanya bisa tercapai dalam kondisi tertentu doang. Dan hal ini sudah sangat sulit untuk bisa dibuat lebih cepat lagi dengan teknologi monitor LED yang ada sekarang. Hasilnya, ghosting gak akan pernah bisa hilang 100%. Yang bisa hanya dikurangi aja. Sampai akhirnya lahirlah teknologi OLED yang sistem kerjanya sangat jauh berbeda dengan monitor LED. Yang kita lihat di sini adalah monitor Gigabyte FO27Q3 yang sudah menggunakan OLED. Kita coba bandingkan OLED yang ada di monitor ini dengan RGB subpixel dari monitor LED. Tadi udah saya jelasin bahwa pada LED warna RGB yang kita lihat ini adalah filter subpixel. Cahaya yang ditampilkan bukan berasal dari individual warnanya, tapi dia hanya sekedar filter aja dari lampu putih yang ada di belakangnya. Sedangkan pada OLED, setiap warna yang kita lihat ini adalah LED yang berbeda. Jadi setiap warna adalah satu lampu yang terpisah. Apa dampaknya? Banyak sekali. Yang pertama, kalau tadi LED dia cuma nyala doang, terus akhirnya responsnya itu adalah berdasarkan buka tutup mekanisme di depannya. OLED beda bre, karena dia masing-masing pixelnya itu adalah lampu yang berbeda. Jadi akhirnya untuk bisa berubah warna, mereka nggak lagi mengandalkan mekanisme buka tutup, tapi tinggal switch on off, rubah warnanya. Setiap individu lampunya di situ bisa dinyalain, bisa dimatiin, dan bisa dirubah warnanya. Hampir sama seperti kita nyalain lampu, matiin lampu, dan setting rubah warna. Dampaknya udah pasti responsnya akan jauh lebih cepat dibandingin monitor LED biasa. Yang kedua adalah soal menampilkan warna hitam. Jadi kalau LED tadi untuk menampilkan warna hitam hanya sekedar lampu putih dikasih penutup depannya, kalau OLED beda. Untuk bisa menampilkan warna hitam yang mereka lakukan adalah matiin lampunya bre. Jadi begitu butuh warna hitam, switch off, langsung dia akan menjadi hitam. Dan seperti halnya lampu lainnya, kalau dimatiin, yang tampil ya hitam pekat sempurna. Karena tidak ada cahaya apapun di dalamnya. Dan hasilnya kalau diukur, ya hitamnya monitor OLED akan jadi hitam sempurna dengan angka 0 nits. Tidak ada cahaya sama sekali. Pengen lihat gimana angkanya? Kita mulai dari warna. Sudah sesuai dengan spek. Pada mode standar gamut coveragenya 100% DCI-P3. Tapi ternyata aktual coveragenya dari monitor ini adalah 125% DCI-P3. Buat yang butuh sRGB, tinggal pakai preset sRGB dan gamutnya akan dibatasi di 100% sRGB aja, atau sekitar 73% DCI-P3. Kemudian untuk akurasi warna, hampir di semua preset udah sangat bagus, kecuali mode FPS dan racing yang ada beberapa warna yang miss ya, gak banyak tapi ada. Preset yang lain kondisi warnanya sudah sangat bagus. Perbedaan yang paling bisa dirasakan adalah pada brightness. Ada yang brightnessnya dibatasi di 85 nits pada mode sRGB, ada yang 205 nits seperti pada mode MOBA, dan ada yang diset di 283 nits pada mode RPG. Buat yang matanya sensitif dengan color temperature, white balance di setiap mode juga akan sedikit berbeda. Untuk general use, mode standar sebenarnya udah sangat bagus ya. Brightnessnya di 195 nits, dan perhatikan blacknya 0 nits, hitam sempurna seperti monitor
monitor yang sedang dimatikan. Hasilnya, kontras rasionya terbaca infinite. Kok bisa? Kita akan bahas di lain kesempatan. Akurasi warnanya sudah sangat bagus pada mode standar, average delta E cuma 0,2 dan maksimum hanya 0,71. Color temperatur sangat rapi di 6400 Kelvin, membuat putihnya beneran natural di semua kondisi. Untuk gamma pada mode ini tidak terlalu bagus, terukur ada yang 2,2 dalam kondisi tertentu tapi bisa turun sampai 1,9. Sedangkan gray balance udah bagus banget, RGB-nya sudah seimbang di semua kondisi. Ini adalah hal yang sangat sulit saya temui pada monitor LED. Sekarang kita lihat gaming performance-nya. Tidak ada monitor LED yang akan bisa seperti ini. Pada mode standar 360 Hz, response time benar-benar di angka 0. Tepatnya 0,3 milisecond respons tercepat dengan average 0,94 milisecond. Dan dengan respons secepat ini terlihat tidak ada overshoot sama sekali, jadi ini bagus banget. Dan terbukti bahwa pada OLED angka response time bukanlah gimmick marketing, tapi memang real. Bahkan pada mode sRGB, responsnya sedikit lebih cepat dari standar. Tercatat 0,1 milisecond terbaik dan average-nya hanya 0,8. Apa artinya semua itu? Kita lihat ke gambar UFO yang muncul. Kalau responsnya cepat, ghostingnya nggak ada. Dan ternyata bener-bener bre, gambar UFO-nya jernih, nggak ada bayangan apapun di belakangnya. Sebagai pembanding, ini adalah gambar UFO-nya saat berhenti. Hampir nggak ada bedanya kan? Dan satu lagi nih, kalau udah ngerasain refresh rate tinggi, bakal susah untuk turun. Yang ini tadi tampilan UFO di monitor ini pada refresh rate 360 Hz. Tapi kalau saya turunin jadi 60 Hz, gambarnya jadi ngeblur parah dan susah banget ditangkap kamera walaupun nggak ada ghosting. Begitu dinaikin ke 120 Hz, kondisinya jauh lebih baik. 360 jadi nggak bisa balik lagi nantinya ya. Terakhir, uniformity. Baik untuk brightness maupun keseragaman warna, monitor ini sempurna di setiap sudutnya. Beda dengan LED yang biasanya masih ada beberapa area yang kurang seragam. Yep, itu tadi teknologi OLED yang akhirnya bisa menjadi teknologi ultimate-nya sebuah monitor bre. Semua yang kita cari dari akurasi warna, terus response time, terus gambar yang nggak ngeblur, semuanya ada di monitor OLED. Tapi bukan tanpa minus. Minus yang pertama, apalagi kalau bukan soal harga. Monitor OLED saat ini harganya masih mahal banget dibandingin monitor LED. Kalau kita cari monitor LED masih bisa lah dapat harga 1 jutaan. Tapi OLED jangan harap. Yang satu ini, Gigabyte FO27Q3 harganya 18 jutaan bre. Tapi selain teknologi OLED dengan True Black dan response time yang super cepat, kita memang dapat monitor yang sangat mewah. Resolusi 2K dengan refresh rate 360 Hz. Color gamut 99% DCI-P3 dengan maximum brightness secara spek 250 nits pada mode SDR dan 1000 nits pada mode HDR. Secara fisik dia terlihat mantep banget dengan desainnya yang sangat tipis. Bodinya kokoh dan full ergonomis, nyaris tanpa bezel kecuali bagian bawah. Kemudian connectivity-nya juga lengkap, 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C yang juga punya fitur power delivery 18 watt, USB 3.2 pass-through, earphone, dan microphone jack. Minus berikutnya mungkin udah banyak orang yang tahu bahwa monitor OLED itu sangat berpotensi kena burn-in. Jadi ada gambar yang seolah-olah dia keprint di monitornya gitu ya, nggak bisa hilang. Jadi layarnya mau berubah nampilin gambar apapun, tetap ada gambar satu itu yang nongkrong kayak bayangan di situ bre. Sebenarnya semua monitor itu punya potensi terkena burn-in, tapi untuk OLED potensinya lebih besar dibandingin yang lainnya. Tapi pada monitor Gigabyte ada satu fitur yang namanya Pixel Clean. Tujuan utamanya jelas, melindungi panel dari burn-in. Fitur ini berjalan dengan otomatis, nggak perlu diapa-apain, dia otomatis jalan di background. Dan untuk menambah ketenangan kita, Gigabyte ngasih garansi full 3 tahun untuk monitor ini yang juga mengcover burn-in pastinya. Jadi akhirnya sekarang kalau butuh monitor ultimate yang punya semua fitur yang kita inginkan, kayaknya OLED adalah satu-satunya opsi yang bisa kita ambil. Tinggal duitnya cukup atau enggak.